Kalau dari saya nggak ada alasan untuk saya nggak menerima tawaran ini. Ketika saya ditelepon sama Angga, dijelasin bahwa next main yang film gue Heartbreak Motel. Saya tahu ini karya dari Mbak Ika Natasha, salah satu novel mega bestseller. Senang banget hari ini karena bisa announce project berikutnya setelah 13 Bom di Jakarta, yaitu sebuah adaptasi dari novel karya penulis yang sebenarnya keinginan untuk mengadaptasi karyanya udah belasan tahun yang lalu, tapi kemudian baru kejadian sekarang. Terima kasih Kak Ika untuk percaya sama Visinema, dan ya ini akan jadi satu project. Saya selalu bilang kalau ingin bikin film itu selalu pengen ada new endeavor gitu dari filmmaking itu sendiri. Dan setelah berbulan-bulan menimbang kira-kira apa yang bisa dilakukan, akhirnya kita sepakat untuk setelah 13 Bom di Jakarta yang akan kemudian disuguhkan ke penonton Indonesia dari saya pribadi sebagai sutradara adalah Heartbreak Motel. Mantap. Mungkin boleh disambung sedikit Kak Ika dan nanti Mas Ali siap-siap. Thank you teman-teman wartawan dan hadir. Baru berapa minggu yang lalu ketemu lagi. Jujur waktu aku menulis novelnya, aku menulis Heartbreak Motel itu, kalau teman-teman yang mungkin udah baca, itu adalah salah satu karyaku yang beda dibanding buku-buku sebelumnya. Pendekatan kreatifnya, cara storytellingnya, karakterisasinya itu beda banget, bukan seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi pada saat itu kemudian ditawar oleh beberapa pihak untuk menjadi film gitu kan, aku pikir ini harus dipegang oleh seseorang yang juga visioner sehingga bisa melakukan pendekatan yang baru, sehingga akan menjadi film Ika Natasha yang tidak seperti adaptasi sebelumnya. Dan aku menemukan itu saat ngobrol dengan Angga. Kita pas ngobrol tuh langsung nyambung, udah kayak sahabatan sekian puluh tahun, jadi kayak umurnya udah berapa gitu ya. Kayak udah sahabatan lama gitu, kayak Angga ngomong aku nyambung, pas aku ngomong kita visinya sama, pendekatan Angga itu sangat progresif tapi memang pas buat ceritanya, jadi kayak klik aja gitu. Jadi kalau boleh aku bocorin, kita tuh dulunya sebenarnya udah dari akhir tahun lalu, udah setahun yang lalu. Jadi tapi kita berusaha mendekati ini dengan cara sangat delicate dan hati-hati dan penuh ide-ide baru, sehingga akhirnya belakangan kita mulai udah finishing scriptnya, dan hari ini kita ready untuk mengingat kolaborasi besar ini. So kalau ditanya sebagai penulis sih, I'm very happy karena akan mendapatkan sesuatu yang fresh dan baru. Luar biasa. Lama juga ya Kak Ika? Lama. Nyimpan rahasianya setahun. Banyak rahasia yang disimpan. Kak Alim gimana? Mas Alim, dikit aja nih sebelum nanti kita jabarkan. Aku ya banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman media soalnya. Ya, selamat siang. Terima kasih teman-teman media. Saya happy banget sih karena ada dua hal yang saya impikan terwujud hari ini. Pertama, saya ingin banget respon duduk di sini di ruangan legend ini, karena saya berapa kali ke Visinema tuh saya lihat gedung ini, bagian ini tuh saya bilang waduh di sini tempat respon ya. Kemudian suatu saat saya coba berdoa sama Mas Angga untuk bisa duduk di sini dan di dalam sebuah respon film dari Visinema. Jadi ini impian saya yang pertama terwujud. Terima kasih Mas Angga dan tim Visinema. Kemudian yang kedua, Heartbreak Motel itu sebenarnya udah saya intip sejak pandemi ya. Ika kan gitu kan, selalu woro-woro kalau menulis apa segala macam. Saya bukan tahu, tapi saya berapa kali udah bareng sama Ika kan. Tapi saya selalu deg-degan. Ya kan sedih juga kalau nggak dikasih ke saya gitu ngomong. Jadi kayak saya udah ngincer dan berdoa bahwa Heartbreak Motel, karena saya suka banget judulnya ketika pertama keluar dan Indonesia. Jadi kemudian ya begitu kemudian berjodoh dan
dipercaya untuk bisa mengadaptasi, dipercaya juga sama Mas Angga. Saya happy banget dan senang banget berada di sini. Senang banget kalau bisa menjadi bagian dari impiannya Mas Alim sendiri. Nah, ini kita tadi udah ngobrol sedikit tentang proyeknya. Sekarang Anda sebagai sutradara, boleh nggak sih kita review castnya? Boleh nggak sih minta bantuannya? Tolong dipanggilkan, ini siapa sih? Tim filmmakersnya udah ada di sini. Siapa yang akan main dan berperan di dalam film Heartbreak Motel? Silahkan dipanggil. Oke, mungkin cerita sedikit. Saya jadi director hampir 20 tahun. Buat saya ensemble hari ini adalah ensemble kelas berat. Saya akan punya kesempatan untuk kerja dengan bukan talenta terbaik di Indonesia, bukan. Mereka udah jadi aktor-aktor terbaik. Udah bukan talent lagi. Ini orang-orang yang sudah menunjukkan kapasitasnya, sudah punya pengakuan baik di nasional maupun internasional dan profesionalitas yang tinggi. Jadi saya bangga banget. Jadi saya bangga banget hari ini bisa memperkenalkan masing-masing dari pemeran utama di film Heartbreak Motel. Yang pertama sebagai Raga ada Chico Jericho. Yang kedua, akhirnya kita bereuni lagi karena film pertamanya V-Cinema sebenarnya diperankan oleh satu sosok aktor ini. Setelah hampir 16 tahun akhirnya bikin film bareng bersama dia lagi. Ada Reza Rahadian sebagai Reza Malik. Karena saya pertama kali akan berkolaborasi dengan aktris yang luar biasa, Ava Alessandra akan diperankan oleh Laura Basuki. Dan ketiganya ini adalah artis-artis pemenang Piala Citra semua. Wow. Ini tadi sambutannya kurang meriah karena sambut video ini. Boleh sekali lagi diberikan sambutan dalam film Heartbreak Motel. Wah, kelas berat. Kelas berat. Kelas berat ya, kelas berat. Selamat datang, Chico Jericho, Reza Rahadian, Laura Basuki. Senang lo bergabung semuanya di film Heartbreak Motel dengan jajaran filmmaker yang luar biasa, jajaran cast yang luar biasa. Sekarang teman-teman harap siapkan pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan tanya-tanya dulu nih sama filmmakersnya. Kita mulai dari Mas Angga dulu ya. Yang pertama, next step, next endeavor. Apa yang hal baru yang akan Anda lakukan di Heartbreak Motel? Pertama karena secara cerita film ini punya kompleksitas yang menarik. Novel ini punya kompleksitas yang menarik. Ada satu karakter yang berkembang menjadi beberapa dunia gitu ya. Dan untuk pertama kalinya mungkin format seperti ini ditulis sama Kaika. Jadi secara visual tuh intriguing gitu. Maksudnya secara visual tuh trigger banget untuk bagaimana sebagai seorang visual storyteller bisa membawa ini ke layar lebar gitu. Dan tantangannya adalah menyajikan ini sebagai sebuah sajian film yang bisa istilahnya elevating story yang Kak Ika tulis menjadi visual. Gimana nih caranya? Jadi yang pertama dilakukan adalah waktu itu ketemu dengan pemain-pemain yang pas dan melihat bagaimana karakter-karakter di film ini itu punya kompleksitas dan kedalaman yang luar biasa. Ini nggak boleh diperankan oleh sembarangan aktor. Saya senang banget sahabat saya Chico akhirnya jadwalnya ketemu
terus Reza kita ketemu di Busan, udah lama banget pengen syuting bareng lagi, sempet sebenarnya syuting bareng tapi film pendek, menunggu saat yang tepat dan skrip yang tepat, dan kayaknya ini skripnya tepat banget gitu. Dan kemudian waktu itu Laura tuh saya telepon, saya lagi di rumah sakit bahkan. Jadi saya cerita panjang tentang filmnya gitu, mau nggak, boleh nggak ya skripnya, soalnya skripnya sih itu sih skripnya cuma mengumpulkan hati aja ya. Sebenarnya kita berdua udah sepakat gitu. Tapi kemudian setelah punya jajaran aktor yang luar biasa ini, bagaimana film ini bisa tetap excited, juga excited secara apa ya, secara storytelling, secara produk yang nanti akan kita suguhkan ke penonton Indonesia. Dan karena ceritanya ada 3 dunia, maka kemudian saya sama teman-teman kreatif berpikir untuk bisa menggabungkan 3 format film yang berbeda. Selama ini mungkin 1 dekade terakhir film banyak diproduksi dengan format digital. Tapi karena kita punya 3 dunia yang berbeda, menarik mungkin ya kalau misalnya kita bisa eksplorasi visual dan kerja gitu ya, maksudnya workflow dan filmmakingnya. Kalau kita menggabungkan format digital ini dengan format film seluloid 16 mm di satu dunia dan film seluloid 35 mm di satu dunia gitu. Dan ini yang kemudian bikin kita semua yang ada di dalam produksi excited gitu, karena wah kita apa namanya bring back the legendary celluloid into Indonesian cinema gitu. Walaupun sebenarnya di 2 tahun sebelum ini filmnya Reza yang bareng sama Edwin juga menggunakan celluloid 16 mm. Dendam, seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Dan saya ngobrol sama Edwin sebagai sutradara yang pernah mengerjakan 16 mm, dan Edwin meyakinkan saya bahwa syuting dengan celluloid itu memungkinkan dan bisa dilakukan gitu. Dan akhirnya dengan kepercayaan diri kami memutuskan untuk syuting film ini dengan 3 format berbeda, format digital, format 16 mm dan format 35 mm. Ini yang bikin akhirnya setelah belasan tahun kembali lagi ke celluloid filmmaking. Senang banget. Tapi pastinya masa baru ya, biarpun ini benda lama gitu kan, celluloid adalah historical kan sebetulnya, cuman kembali mencoba cara-cara baru dan storytelling visual baru di Heartbreak Motel. Iya, jadi syuting dengan celluloid tentu berbeda banget waktu kita syuting dengan digital. Ada sense of disiplin yang harus lebih tinggi, technical complexity yang berbeda dengan digital, dan mungkin 70% dari kru film kita di film ini baru pertama kali merasakan syuting dengan celluloid, dan itu exciting a lot. Saya berangkat dari awal-awal karir saya syuting dengan celluloid, lalu kemudian kembali lagi dan membawa pengalaman itu ke teman-teman yang lebih muda, itu ternyata seru gitu. Jadi pengalaman yang menarik dulu sih. Sounds like a lot of fun. Nah, Kak Ika, tadi kan udah ngobrol, tadi katanya ngobrol langsung nyambung gitu ya, begitu cerita-cerita. Lalu yang pertama saya pengen tahu sebenarnya, saya yakin teman-teman juga penasaran, ekspektasi apa nih ketika tahu oke, Heartbreak Motel, Angga nih dia ngerjain, ekspektasi apa nih yang Kak Ika pertama punya? Aku tuh udah kagum dengan cara Angga mendirect dan memproduce udah lama gitu. Karena menurut aku film-film yang ada sentuhan tangan Angga di situ selalu beda dan punya value tersendiri gitu. Jadi udah lama juga pengen kerja bareng dan akhirnya berjodoh, alhamdulillah gitu kan. Dan waktu kita baca skrip yang dikerjakan oleh Alim dengan Angga gitu kan, kita tuh tahu bahwa ini barang yang gak sembarangan gitu. Aku jujur mungkin itu salah satu skrip paling brilian yang pernah aku baca. Approach-nya beda, pengadeganan beda, karakterisasi aduh gak kebayang gitu. Dan waktu kita ngomongin cast nih berdua kan, kita tahu harus jatuh di tangan yang tepat kan. Tentu ekspektasi aku punya karakternya Diamond itu kan harus dipakaikan di cincin orang di tangan dari orang yang tepat gitu kan.
Nah, ketemulah sosok Raga, kalau yang udah baca novelnya, adalah seorang sweetheart gitu kan, tapi dia punya sesuatu yang lain. Kalau aku nggak pernah sweetheart titik, ada tapinya gitu, tapi tapinya apa yang nggak diceritain di sini, nanti ya di filmnya dilihat kan gitu. Dan kita mencari sosok siapa ya gitu, sesuatu yang punya warna beda gitu kan. Dan kita langsung ketemu Ciko gitu, dan alhamdulillah Ciko bersedia dan jadwalnya cocok gitu. Itu yang paling susah loh, bersedia jadwalnya cocok dan dia pun jatuh hati sama ceritanya, itu susah banget gitu. Terus waktu kita nyari karakter apa gitu kan, nyari karakter apa gitu, aku tuh berpikir apa di Heartbreak Hotel adalah seorang superstar, jadi seorang bintang film Indonesia yang udah mulai banyak penghargaan, yang punya charm dan pesonanya tersendiri, yang kalau dia lewat semua orang noleh gitu. Ada berapa aktris Indonesia yang seperti itu? Mungkin banyak gitu kan. Dan waktu itu kita sempat screen test, Laura kita undang screen test, dan gak nyangka tuh Laura dia kasih screen hari ini, besok datang dong. Jadi Laura itu so humble bahwa dia masih mau melakukan itu, dan begitu aku kan di Medan ya gitu. Screen testnya di Jakarta, sorenya habis Laura screen test, aku dipilihin hasil screen testnya itu udah kayak hasil final shooting beneran. Cara dia eksekusi adegannya mulai dari yang ekstrim, yang subtil sampai yang biasa gitu kan, itu tuh udah luar biasa. Jadi aku sama Angga langsung lock, dan Laura alhamdulillah bersedia gitu kan. Nah waktu Reza nih gitu kan, kita ada satu karakter di sini yang uniknya apa aku nggak bisa ceritain karena ini transfer yang susah gampang ya enggak ya, Masih ada rahasia ya. ngomongnya kelewatan dikit ke spill gitu, saking misterinya cerita ini gitu. Jadi karakter ini harus diperankan oleh seseorang yang bisa punya kepribadian beda-beda gitu. Dan buat aku nama pertama yang itu adalah Reza Rahadian gitu. Aku tahu dia lagi jurusan, aku WhatsApp dong, Res aku mau ngomongin tentang Heartbreak Hotel sama kau gitu. By the way, karena waktu novelnya itu tentang kehidupan seorang aktris gitu kan, waktu belajar tentang konsep actingnya, aku tuh banyak ngobrol sama Reza. Jadi Reza banyak bantuin waktu penulisannya gitu kan. Aku ketika Reza, aku akan telepon, dia langsung telepon aku gitu kan, terus aku langsung pegang langsung kan, Res mainnya di Heartbreak ya. Terus dia bilang kan, jadi apa aku di situ? Ya aku sebut gitu kan. Oke, kirim skripnya. Aku sama Reza udah segampang itu gitu kan. Dan akhirnya Angga ketemu dan satu visi, dia udah baca skripnya gitu. Dan ketemulah ensemble ini, dan ketika kita reading mempertemukan mereka bertiga dengan adegan yang gak biasa segala macam, aku rasa ini akan, bukan aku rasa ya, aku yakin insya Allah ini akan memberikan warna baru dalam romansnya Indonesia yang beda kan, atau beda. Amin semuanya. Ini kita udah ngomongin apa, udah di spill nih apa yang kira-kira menjadi hal yang beda dari visual storytellingnya dari Mas Angga. Udah di spill dikit-dikit dari Kak Ika. Kira-kira dari peran-perannya nih. Dari saya nggak ada alasan untuk saya nggak menerima tawaran ini. Ketika saya ditelepon sama Angga, dijelasin bahwa next main film gue Heartbreak Hotel. Saya tahu ini karya dari Mbak Ika Natasha, salah satu novel mega best selling novel, dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk saya mengeksplorasi jauh gitu. Apalagi saya di sini bermain dengan Laura Basuki dan juga Reza Rahadian. Udah lama banget pengen main sama mereka berdua. Saya sangat kagum sama karya-karya mereka dan akhirnya bisa satu play. Wah, ini pertama kalinya ya? Dan juga syuting bareng sama Angga sama-sama. Iya. Udah lama kan Angga? Udah lama di Bali? Udah lama enggak? Udah lama enggak? Angga lupa kebetulan. Ditolak. Nah, tuh, ada yang kasih lagi. Kak Reza, kalau Kak Reza gimana? Ini kan tadi Kak Ika tadi sempat bilang dalam proses penulisannya aja banyak konsult gitu sama Kak Reza, tapi juga dalam waktu proses penulisan. Ketika dikasih tahu nih jadi siapa yang adalah peran ini, gimana reaksinya waktu itu? Ya yang pasti karena aku sama Mbak Ika kan udah ada beberapa karya sebelumnya. Jadi selain tentu excited, tapi juga aku tanya, yakin tahu gitu. Novel kau lagi nih gitu. Nanti
gimana nih gitu aku lagi yang main. Cuman karena aku ngikutin prosesnya Mbak Ika dari mulai menulis, jadi ya pretty much aku lumayan nggak terlalu tahu bahwa ceritanya ternyata akan hasil endingnya seperti ini, seperti yang di novel sekarang dan apa yang ada di dalam skenario, sebuah drama romance gitu. Dan nggak punya alasan untuk kemudian menolak karena karakternya sangat menarik. Aku hampir menyebutkan apa menariknya, tapi kayaknya baru ingat itu termasuk dalam don'ts hari ini. Tapi untuk disebut, aku barusan mau nanya juga nih, kayak apa sih kan? Jadi intinya kan globally ini kan bercerita tentang perjalanan karakter-karakter yang menemukan self acceptance-nya sendiri, rahasia-rahasia di balik hidupnya gitu. Ya obrolan tentang dunia keaktoran dari perspektifku kepada Mbak Ika mungkin sedikit banyak ada di dalam karakter-karakter yang nantinya juga aku mainkan, kurang lebihnya. Semakin misterius, semakin aku suka. Ini dia nih. Thank you Kak Reza. Nah, Kak Laura Basuki yang tadi sempat shock ya ketika dibilang, hah ternyata Mas Angga novel lagi di rumah sakit. Ini gimana nih? Waktu alasan atau pertimbangan khusus ketika pas dengar diceritain sama Mas Angga gitu tentang karakternya apa dan yang akan kalau orang perankan, itu gimana prosesnya dan gimana menyetujuinya dan Oke, ini akan jadi kerjasama pertamaku dengan Mas Angga, sutradara yang aku kagumi karya-karya dan gagasan-gagasannya. Jadi aku percaya di tangan Mas Angga ini pasti akan memberikan pengalaman baru bukan hanya bagi penonton tapi bagi saya sebagai pemerannya juga. Jadi pastinya saya langsung iya, datang screen test, dikirim skripnya hari ini, besok aku langsung datang gitu. Makin ya sangat excited ya dengan ceritanya. Kemudian akhirnya bisa bekerja sama kembali dengan Ika, memainkan karakter apa yang menurutku begitu indah ditulisnya di novelnya, dan bisa bekerja sama dengan Mas Alim juga, ketemu lagi dengan Reza, dan akhirnya bekerja sama dengan Chico. Nggak ada alasan untuk nggak ambil. ini memang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Jadi dari ini semua nih ada satu yang belum di-spill. Informasi terakhir yang saya pengen Angga untuk menyampaikan kalau 2024 sebentar lagi. Sebentar lagi. Wow, setelah rahasia ini disimpan lama dan akhirnya bulan depan kita akan sama-sama mulai menempuh perjalanan syuting Heartbreak Hotel. Jangan tunggu 16 tahun lagi ya enggak habis ini. Lama banget. Jadi kalau udah nunggunya selama itu, yakin banget nih hasilnya Makin tua gue. Hasilnya pasti. Syutingnya challenging karena contohnya misalnya kamera yang kita pakai itu kamera yang terakhir dipakai tahun 2011. Jadi setelah berapa tahun? 13 tahun kameranya belum pernah dipakai karena kalau kamera, apalagi kamera 35 mm ya. Terus sekarang director fotografi saya hari ini nih, director fotografi saya sama produser saya lagi di Taipei untuk processing film yang kemarin kita pakai buat tes kamera gitu. Jadi kita kerjanya akan jadi pan Asia karena nanti karena nggak ada infrastrukturnya di Indonesia, udah nggak ada infrastrukturnya, jadi kita harus bawa filmnya untuk diprocessing di Taipei. Dan kita baru akan bisa lihat gambarnya setelah diprocessing di Taipei terus dikirim ke Indonesia gitu. Jadi gambarnya nggak bisa kita lihat langsung kayak kita syuting digital. Jadi kita harus trust tuh satu sama lain lebih daripada ketika kita mengerjakan dengan digital, di mana kita bisa melihat, semua orang bisa melihat monitor yang sama, gambar yang ada di monitor adalah gambar yang akan ada di proses post production. Tapi kalau di film enggak, kita harus nunggu sampai gambarnya diproses dulu. Nah, tapi ya ini challenge yang memang saya nantikan gitu. Saya dari dulu tuh kebayang, saya pengen banget deh bikin film dengan
celluloid lagi gitu, tapi nggak pernah ketemu sama alasannya dengan cerita yang tepat gitu. Kemudian waktu mulai proses menulis dengan Mas Alim, jadi kebayang kayaknya ini kalau yang ini bisa nih kayaknya cocok gitu dikerjakan dengan sebagian dikerjakan dengan celluloid 16, sebagian dengan 35 mm gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan eksperimen ini gitu. Terima kasih jawabannya Mas Angga. Satu lagi. Kebetulan karakter Ava Alessandra ini seorang aktris yang memang saya pun juga aslinya seorang aktris. Cuman yang membedakan adalah Ava ini menyimpan rahasia masa lalu yang dia sembunyikan dari orang-orang dan dia sembunyikan terutama di depan layar. Jadi karakternya ini akan misterius tapi juga di satu sisi dia fragile. Itu sih sebenarnya PR-nya gimana menyisihkan antara kesamaan keseharian saya dengan Alpha tapi juga memberikan layer-layer dan depth yang nggak ada di kehidupan saya dalam kenyataan. Terima kasih Kak Laura, terima kasih pertanyaannya Mas Garas. Ada lagi kah? Silakan Mas. Halo, saya Hasan dari Detik. Mau nanya ke Laura, Kareza, dan juga Ciko. Ciko memang ini kerjasama pertama kali, tapi kita udah kenal cukup lama, sering ngobrol juga kadang-kadang ngebahas sesuatu. Dan aku rasa dengan proses reading, persiapan, workshop itu akan membantu sekali ketika syuting. Kalau dengan Reza memang udah beberapa kali kerjasama, gimana rasanya? Iya, kalau bangun chemistry sih saya sebenarnya nggak tahu ya formula yang paling tepat itu apa. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika kita ngobrol nyambung dan frekuensinya sama, kita punya energi yang sama untuk peduli sama filmnya, peduli sama ceritanya. Melihat Ciko se-invested itu sama cerita ini, melihat Laura se-invested itu, saya rasa disitulah kami bertiga bisa klop karena ternyata frekuensi kami sama, juga energi yang kita kasih sama-sama ingin memiliki film ini dan ingin memberikan yang terbaik. Jadi sebenarnya pada akhirnya ya itu yang paling penting gitu. Memang saya belum pernah syuting bareng sama Ciko. I've seen his work, his amazing work in films gitu, dan senang banget komposisi ini juga komposisi yang menarik gitu. Mudah-mudahan kami bertiga juga bisa memberikan yang terbaik sebisa kami. Kalau dari saya, ya saya percaya dengan adanya proses nanti kita akan ada reading dan segala macam. Tapi dari sebelumnya juga saya kenal sama Reza, sama Laura, biar walaupun kami belum pernah kerja sama bareng. Dan saya percaya dengan obrolan kita sebelumnya, sebelum kita workshop ini ya, kita sama-sama punya hunger yang sama gitu untuk fulfill this movie supaya Harvey Potter ini menjadi sebuah tontonan yang menarik gitu. Kita mempunyai visi yang sama dan saya yakin kerjasama ini akan berjalan dengan lancar. Amin, amin untuk semuanya dan juga